Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah sama-sama kita lanjutkan. Duduk sejenak 1, 2, 3, 5 menit untuk mendengarkan fadilah-fadilah, nilai-nilai amalan kita dalam beribadah, sehingga dengan kita mengetahui nilai manfaatnya, kita memiliki semangat yang lebih untuk mengejar amal ibadah kita guna bekal kita di akhirat. Amin. Barang siapa menjaga sholatnya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakannya dengan 5 perkara. Pertama, dihilangkan kesempitan rizkinya. Kedua, diselamatkan dari azab kubur. Ketiga, diberikan catatan amal melalui tangan kanan. Keempat, melintas sirat seperti kirat. Dan kelima, masuk surga tanpa hisab. Barang siapa yang malas dalam sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 siksa. 5 siksa di dunia, 3 siksa ketika mati, 3 siksa dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. Masya Allah. 5 siksa ketika berada di dunia, apa saja itu? Yang pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihapus ciri-ciri kesolehan dari wajahnya. Ketiga, seluruh amal perbuatannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keempat, doanya tidak diangkat atau tidak diterima. Kelima, tidak mendapat bagian dari doa orang-orang yang soleh. 3 siksa saat kematian, sakaratul maut, mati dalam zina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam kehausan, walaupun diminumkan kepadanya seluruh air lautan di dunia, tidak akan menghilangkan rasa dahaganya. 3 siksa dalam kubur, dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilangan. Dinyalakan api dalam kuburnya dan ia berguling-guling dalam api itu siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam kuburnya ular bernama Sujaul Aqra, yang kedua matanya dari api dan kukunya dari besi yang panjang setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memetik kepadanya dengan suara seperti halilintar yang menyambar. Aku adalah Sujaul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu dari subuh sampai terbit matahari karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga terbit matahari. Memukulmu dari zuhur sampai asar sebab kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Memukulmu dari asar sampai maghrib sebab kamu telah melalaikan sholat asar sampai maghrib, serta memukulmu dari maghrib sampai isya karena kamu telah lalai sholat maghrib sampai isya. Memukulmu dari isya sampai subuh karena kamu telah lalai sholat isya sampai subuh. Setiap pukulan akan membenarkannya ke tanah sedalam 70 hasta. Dia terus disiksa sampai hari kebangkitan. 3 siksa pada hari kebangkitan, yaitu dihisab dengan sangat berat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilemparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan barang siapa lalai dalam sholat, ia akan datang pada hari kiamat dan tertulis di wajahnya 3 baris tulisan, yaitu baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dikhususkan untuk menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah, maka hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikianlah apa yang saya sebutkan. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita melalaikan diri dalam sholat, maka sederet daripada ancaman yang Allah berikan, dari mulai hidup di dunia, ketika meninggal, ketika di alam kubur sampai hari kebangkitan, ini sudah berderet semua. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dijaga dalam sholat kita. Kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya berjamaah di masjid, sehingga pahala yang diberikan ini akan berlipat ganda daripada kita sholat sendiri. Insya Allah apa yang kita dengarkan kita kesatkan dalam hati kita, niat amal dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.